Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1191. Norton Yates tanpa sadar menggigil saat diawasi oleh mata dingin Harvey York. Namun, dia menjadi marah pada saat berikutnya dan berteriak. "Serang dia!" Mengikuti perintah Norton, keempat bodyguard berambut pirang dan bermata biru yang awalnya menggendong Mandy Zimmer berdiri tegak dan berjalan menuju tempat Harvey berada. Mereka dengan santai mematahkan leher dan buku-buku jari mereka. Suara letupan itu bisa didengar dan merupakan pencegah yang kuat. "Sayang, tutup matamu. Aku akan menangani masalah ini." Harvey mendesak Mandy, takut dia akan ketakutan. "Hah!" Pengawal itu langsung mencibir dan melemparkan pukulan ke wajah Harvey. Namun, Harvey tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya, langsung menggenggam tinju lawan, dan melemparkannya ke bawah. Pengawal itu berbaring di tanah beberapa saat setelahnya. Kemudian, Harvey menginjak wajahnya dan terus menginjaknya sampai hancur tak bisa dikenali. Tiga pengawal yang tersisa menunjukkan ketakutan di wajah mereka dan bergegas maju pada saat yang sama. Harvey menendang mereka satu demi satu. Ketiga pengawal yang kuat itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Apakah menantu yang menumpang ini pandai berkelahi? Semua orang dari keluarga Yates, yang awalnya memiliki senyum di wajah mereka, terkejut pada saat ini. Bagaimana Harvey melakukannya? Seharusnya tidak mungkin. Namun, memikirkan juara Liga Pertarungan Polisi, Vin Yates dirawat di rumah sakit hanya karena tamparan dari Harvey. Itu membuat pemandangan itu tampak normal. Orang yang paling terkejut adalah Norton Yates. Keempat pengawal itu dipilih dengan hati-hati, dan masing-masing dari mereka bisa bertarung dengan sangat baik. Bahkan selusin atau lebih orang biasa tidak bisa menjadi lawan mereka. Namun, Harvey dengan mudah memusnahkan orang-orang itu. Menguasai. Ini adalah penilaian Norton. Melihat Harvey, yang mendekat selangkah demi selangkah, Norton mengerutkan kening dan berkata, "Harvey, apakah kau mengerti apa yang kau lakukan? Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensi berat menentang keluarga Yates Amerika? Aku pikir kau bisa dianggap sebagai bakat. Selama kau melunak dan meminta maaf sekarang, aku mungkin mempertimbangkan untuk menerimamu dan membiarkanmu menjadi bawahan keluarga Yates Amerika. Ini adalah kehormatan yang tidak bisa diminta banyak orang. Kau sebaiknya mempertimbangkannya." Norton sangat percaya diri. Dia juga pernah bertemu dengan orang-orang muda yang nakal ketika dia berada di Amerika di masa lalu. Biasanya, pihak lain akan langsung menyerah begitu dia membuat pernyataan ini dan menjadi anjing setia keluarga Yates Amerika. Meski begitu, penilaian Norton kali ini salah. Harvey berjalan di depannya dan menyambar tongkat di tangannya. Setelah menyentuh tongkat di tangannya, Harvey berkata dengan dingin, "Ini yang disebut disiplin keluarga Yates Amerika. Hal baik. Aku harap ini mudah digunakan." Norton menyadari apa yang akan dilakukan Harvey. Pada saat itu, Norton tidak bisa menahannya lagi dan mundur beberapa langkah dan berbicara dengan ketakutan. "Harvey, aku peringatkan kau, jangan bertindak sembarangan. Hal-hal di antara kita masih bisa diatur jika kau hanya menyentuhnya. Jika kau menyentuhku, maka kau dan keluarga istrimu akan berakhir buruk." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Orang terakhir yang berbicara kepadaku seperti ini, aku pikir rumput di kuburan tingginya hampir 2 meter. Kau!" teriak Norton. "Tamparan." Namun, Harvey segera menusukkan tongkat di tangannya ke wajah Norton bahkan sebelum dia bisa selesai berbicara. Setengah dari wajah Norton hancur kali ini. "Ah!" Norton menutupi wajahnya dan menjerit seperti babi. Bab 1192. Adegan ini menyebabkan sudut mata semua keluarga Yates berkedut terus-menerus, dan mereka secara tidak sadar mundur. Bahkan tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk menghentikan Harvey York saat ini. Tamparan.
Harvey terus menyodok dengan tongkat di tangannya ke arah tubuh Norton. Pakaian Norton robek, meninggalkan noda darah yang sampai ke tulang di tubuhnya. Norton, yang awalnya berdiri, kali ini terlempar ke tanah, berguling-guling, berteriak. Tampar, tampar, tampar. Harvey tidak berniat berhenti. Sebaliknya, dia terus melakukannya dengan acuh tak acuh. Akhirnya tongkat itu patah. Baru kemudian, Harvey dengan santai melemparkan potongan yang rusak di tangannya ke tanah. Pada saat ini, Norton, yang berada di tanah, tidak memiliki kekuatan lagi untuk berteriak. Dia tidak berbeda dari orang mati kecuali sesekali tubuhnya berkedut. Bahkan jika dia dikirim ke rumah sakit sekarang, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa diselamatkan atau tidak. Sayang, ayo pulang. Harvey membawa Mandy Zimmer yang ketakutan dengan lengannya di pundaknya dan meninggalkan manor keluarga Yates. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada keluarga Yates dari awal hingga akhir. Adapun orang-orang dari keluarga Yates, mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang kejam, mereka juga tidak berani menghentikannya, tetapi mereka semua hanya gemetar sepanjang waktu. Nenek Yates berkata dengan gemetar setelah Harvey pergi. Cepat, panggil ambulans. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Norton Yates mati di sini. Kalau tidak, kita semua akan mati bersamanya. Setelah mendengar ini, orang-orang dari keluarga Yates buru-buru memanggil ambulans, mengirim Norton dan anak buahnya ke rumah sakit. Nenek Yates duduk di kursi arhat ketika masalah itu berakhir, berkeringat deras. Norton Yates adalah anggota keluarga Yates Amerika. Dia datang ke sini untuk menyampaikan wasiat keluarga Yates Amerika. Namun, dia dipukuli dan hanya memiliki nafas saat tiba di sini pada hari pertama. Jika keluarga Yates Amerika ingin masalah ini dimintai pertanggungjawaban, keluarga Yates Bakwood tidak akan berakhir dengan baik. Harvey ini tidak kenal takut. Apakah dia secara khusus berlatih untuk bertarung? Dia dengan mudah mengalahkan keempat pengawal besar kekar itu. Seseorang dari keluarga Yates berkata. Yang lain mengangguk serempak dan berkata, dia pasti sudah berlatih sebelumnya. Orang biasa tidak akan memiliki kemampuan ini kecuali mereka dilatih. Setidaknya tidak ada dari kita di keluarga Yates yang memiliki kemampuan seperti itu. Ben Yates juga berlatih sebelumnya, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Harvey pada akhirnya. Semua orang ketakutan saat membicarakan ini. Bocah ini, Harvey, seperti orang gila. Dia akan mulai memukul orang begitu dia berselisih dengan pihak lain. Semua orang takut dipukul olehnya. Ben tiba-tiba mencibir. Jadi bagaimana jika dia dilatih? Ini hanya bagus untuk pertunjukan. Bahkan Hercules tidak bisa melawan dua. Dia tidak akan bisa melawan sekelompok orang sendirian. Bukan masalah besar dalam bertarung melawan Harvey selama ada lebih banyak orang. Yang terpenting, dia berani memukul Tuan Norton Yates. Dalam hal ini, keluarga Yates Amerika tidak akan pernah membiarkan dia hidup. Orang-orang lain dari keluarga Yates bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Ben. Tak lama kemudian, Nenek Yates berkata, Ben, kau pernah belajar di Amerika. Katakan padaku, Tuan Yates ketiga dari keluarga Yates Amerika yang sedang dalam perjalanan ke sini, apakah dia sehebat itu? Semua orang menatap Ben dengan antisipasi. Ben tersenyum dan berkata, tentu saja dia hebat. Ketika aku berada di Amerika, aku mendengar bahwa setengah dari anggota Kongres Texas adalah muridnya. Ini bahkan bukan bagian pentingnya. Yang paling penting adalah bahwa Tuan ketiga Yates ini adalah petarung yang baik. Dikatakan bahwa dia telah menjadi murid pendeta tua dan mempelajari serangkaian gaya bertarung. Tidak hanya bisa memperkuat tubuh, tetapi juga penuh dengan kematian. Aku mendengar bahwa juara tinju di Texas, Amerika, pernah bertarung dengannya di atas ring. Tetapi Tuan ketiga Yates baru saja meninju dan langsung menjatuhkan juara tinju Texas itu. Bab 1193. Mata orang-orang dari keluarga Yates penuh dengan kekaguman setelah mendengar kata-kata Ben. Nenek Yates bahkan berkata, Ben, menurut apa yang kau katakan,
apakah itu berarti Tuan ketiga Yates bisa menyingkirkan Harvey York sendirian tanpa menggunakan kekuatan eksternal? Tentu saja, Tuan ketiga Yates bisa dengan mudah menghancurkan Harvey, menantu yang menumpang, terlepas dari keterampilan bertarung, kekayaan, atau kekuatan. Harvey akan berakhir selama Tuan ketiga Yates bersedia datang. Aku tidak percaya bahwa Mandy masih berani begitu keras kepala begitu Harvey keluar dari cerita. Pada akhirnya, Regency Enterprise akhirnya akan jatuh ke tangan keluarga Yates. Orang-orang dari keluarga Yates bertukar pandang setelah mendengar ini. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Dengan kata lain, orang-orang yang pada akhirnya akan diuntungkan adalah mereka, keluarga Yates Bakwood, selama masalah ini ditangani dengan benar. Nenek Yates merenung lama dan berkata, "Ben, apakah ada cara untuk membiarkan Tuan ketiga Yates datang dengan cepat?" "Aku tidak sabar." "Ya." Ben tersenyum. Jika Norton hancur atau bahkan mati, maka keluarga Yates Amerika pasti tidak akan duduk diam. Orang-orang dari keluarga Yates saling memandang setelah mendengar kata-kata Ben. Apa yang disindir Ben adalah untuk mengakhiri Norton Yates. Kemudian, mereka bisa menggunakan ini untuk memaksa keluarga Yates Amerika untuk bergerak secepat mungkin. Nenek Yates mengerutkan kening dan berkata, "Ben, idemu bagus. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Yates Amerika begitu terungkap." Ben menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nenek, pria dengan ambisi besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Jika cedera Norton terlalu kecil, keluarga Yates mungkin menyalahkan kita karena tidak menangani semuanya dengan baik. Maka kita akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Satu-satunya cara sekarang adalah membuat keluarga Yates Amerika marah. Itu hanya Norton Yates. Selama dia tidak pernah bisa berbicara dan masih hidup, maka apapun yang terjadi hari ini, terserah kita." Nenek Yates merenung lama. Dia kemudian sedikit mengangguk. Ben pergi sambil tersenyum, dan tak lama kemudian berita datang dari rumah sakit. Meskipun Norton dikirim ke rumah sakit tepat waktu untuk perawatan darurat, ia didiagnosis dalam keadaan koma. Dia tidak pernah bisa bangun lagi karena cedera serius. 4 pengawalnya juga tewas. Tak satu pun dari mereka bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, kabar tersebut disampaikan kepada keluarga Yates Amerika melalui saluran khusus. Mereka sangat marah. Padahal Norton bukan pewaris keluarga Yates Amerika. Dia, bagaimanapun, bisa dianggap sebagai orang nomor 1 dalam keluarga Yates Amerika. Dia perintis kali ini dia datang ke negara besar H, membawa wasiat keluarga Yates Amerika. Mereka tidak pernah mengira dia akan menjadi koma setelah dia baru saja tiba di Bakwood. Kemarahan keluarga Yates Amerika sudah diduga. Ini karena mereka adalah keluarga yang sangat kuat. Status mereka di Amerika sebanding dengan 10 keluarga teratas di negara besar H. Sekarang setelah perwakilan keluarga Yates hancur, bagaimana mereka bisa bertahan jika mereka tidak mendapatkan kembali status mereka? Awalnya, dibutuhkan lebih dari 10 hari bagi Tuan ketiga Yates untuk datang ke negara besar H. Namun, dia tidak bisa duduk diam saat ini. Pesawat pribadi itu akan lepas landas kapan saja. Di Texas, Amerika. Di dalam villa yang megah. Seorang lelaki tua yang mengenakan kemeja putih meninju perlahan. Dia menarik kembali tangan kanannya. Ini adalah menekan yang legendaris. Kemudian, dia sedikit memblokir menggunakan tangannya. Ini adalah mengubah yang legendaris. Terakhir, dia mendorong tangannya ke depan lagi. Ini adalah memancarkan yang legendaris. Orang tua itu duduk dengan ekspresi puas setelah menyelesaikan 3 gerakan itu. Banyak pelayan di samping memandangnya dengan kekaguman. Orang ini adalah mantan pembicara Texas yang terkenal di Amerika, Tuan ketiga Yates dari keluarga Yates. Ada pepatah di Texas. Aku lebih suka menyinggung gubernur daripada Tuan ketiga Yates dari keluarga Yates. Bab 1194. Hanya berdasarkan poin ini, sudah cukup untuk melihat betapa mengerikannya Tuan ketiga Yates. Penting untuk dipahami bahwa Amerika dikenal sebagai negara bebas.
Perkembangan senjata api di negara ini sangat tinggi. Orang berjuang setiap hari karena berbagai masalah. Namun, Tuan ketiga Yates membangun reputasi besar untuk dirinya sendiri, yang cukup untuk menjelaskan betapa menakutkannya dia. Dia tidak mendapatkan reputasinya secara acak. Sebaliknya, itu semua karena rangkaian gaya bertarung ini. Dikatakan bahwa dua juara tinju Texas tidak bisa menahan set, menekan, mengubah, memancarkan, dan dikalahkan olehnya. Namun, Tuan ketiga Yates telah berhenti bertarung dalam beberapa tahun terakhir. Dia melakukan kultivasi diri daripada berlatih seni bela diri. Benar saja, Amerika juga tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun karena mereka sudah kuat dalam hal kekuasaan dan kekayaan. Melihat dia duduk, kepala pelayan di sebelahnya dengan cepat berjalan mendekat dan berkata, "Tuan ketiga Yates, pesawat pribadi ke negara besar H sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja." Tuan ketiga Yates minum teh dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Aku mendengar bahwa orang yang mengalahkan Norton memiliki beberapa keterampilan. Tapi dia tidak pantas untuk aku bergerak melawannya. Pergi ke Asosiasi Tinju Texas, bawa dua juara tinju ke sini, dan biarkan mereka menemaniku ke negara besar H." Kepala pelayan berkata setelah mendengarkan. "Tuan ketiga Yates, apakah Anda yakin? Keduanya mahal, dan mereka bukan yang termudah untuk ditangani. Mereka bahkan mungkin menyerang kita jika kita tidak hati-hati." Tuan ketiga Yates berkata dengan dingin. "Mereka hanyalah musuhku yang telah dikalahkan. Apa yang begitu sulit untuk dikendalikan? Beritahu mereka setiap orang akan mendapatkan 10 juta dolar jika mereka patuh kali ini." "Baik. Saya akan pergi dan menyelesaikan masalah ini." Kepala pelayan dengan cepat pergi. Dia tidak pernah mengira Tuan ketiga Yates akan menganggap masalah ini begitu serius. Bahkan dua juara tinju Texas harus pergi bersamanya. Kedua kehebatan mereka adalah real deal. Yah, mereka bermain di ring tinju. Dikatakan bahwa kedua orang itu telah membunuh hampir 100 lawan, dan keduanya dapat menjatuhkan lawan mereka dengan satu pukulan. Kemudian, dikatakan bahwa keduanya menyerah pada 3 gerakan Tuan ketiga Yates, yaitu, menekan, mengubah, memancarkan. Hanya kemudian, mereka menjadi jauh lebih rendah hati. Namun, bersikap rendah hati tidak berarti bahwa kekuatan mereka telah dikompromikan. Sebenarnya, menurut kepala pelayan, kekuatan dua juara tinju Texas itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan orang-orang dari jalanan tidak akan berani memprovokasi mereka berdua karena takut mereka terbunuh. Membawa keduanya menunjukkan bahwa Tuan ketiga Yates sangat marah. Segera, kalangan atas di Texas mengetahui berita itu. Awalnya, banyak keluarga besar ingin mengolok-olok fakta bahwa keluarga Yates Amerika ditakdirkan untuk gagal di negara besar H. Namun, mereka mendengar bahwa Tuan ketiga Yates akan bergerak sendiri dan bahkan membawa dua juara tinju Texas. Semua orang tersentak pada saat ini. Banyak orang kelas atas Texas bahkan mulai mengemasi barang bawaan mereka dan bersiap untuk pergi ke negara H. Ini karena mereka semua tahu bahwa Tuan ketiga Yates benar-benar bersungguh-sungguh kali ini. Dengan dia bergerak, siapa dari Bakut di negara besar H yang bisa menghentikan keluarga Yates Amerika? Sisanya hanya mengikuti di belakang keluarga Yates untuk mencari nafkah dengan harapan menghasilkan banyak uang. Pada saat yang sama, semua orang menantikan bagaimana jadinya ketika dua juara tinju di Texas itu bergerak. Saat keadaan meningkat, semua pihak di Bakut telah menerima berita sebelum kedatangan Tuan ketiga Yates di Bakut. Yvonne Xavier segera pergi mencari Harvey York. "CEO, saya khawatir sesuatu akan terjadi kali ini. Tuan ketiga Yates dari keluarga Yates Amerika datang ke sini dengan pesawat pribadi bersama dua juara tinju dari Texas. Ada kemungkinan besar mereka datang ke sini untuk Anda." Yvonne tampak khawatir. Dia berasal dari keluarga Xavier di Walsing. Dia telah mendengar tentang keluarga Yates Amerika. Bab 1195. Menurut keluarga Xavier Walsing, keluarga Yates Amerika sangat berpengaruh dalam Amerika.
Tidak hanya asetnya tersebar di seluruh dunia, tetapi banyak orang dalam keluarga terlibat dalam politik. 4 tuan dari keluarga Yates Amerika memiliki posisi penting di Amerika. Meskipun tuan ketiga Yates menduduki peringkat terakhir di antara 4 tuan, ini juga bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Meskipun Yvonne Xavier tahu bahwa CEO-nya kuat, dia masih sedikit khawatir. Tuan ketiga Yates, orang yang mengalahkan juara tinju Texas menggunakan beberapa kungfu kan. Harvey York berkata sambil tersenyum. Itu adalah video viral di internet tahun lalu. Dalam video tersebut, seorang lelaki tua yang energi secara acak mendorong juara tinju kekar dan akhirnya muntah darah. Pada saat itu, Harvey menyesalkan bahwa itu memang semacam negara adidaya. Dia tidak pernah berpikir dia akan bisa bertemu tuan ini kali ini. Yvonne berkata dengan cemas. CEO, Anda tidak boleh dibutakan oleh berita di internet. Dari apa yang saya dengar, kungfu tuan ketiga Yates adalah yang sebenarnya. Dikatakan bahwa dia mempelajarinya dari seorang pendeta tua ketika dia masih muda. Ini sama sekali berbeda dari apa yang disebut kungfu para penipu yang membodohi orang. Yang paling penting, dia datang ke sini untuk Anda. Selain itu, saya juga membaca informasi tentang 2 juara tinju Texas. Keduanya telah mendominasi dunia tinju Texas selama bertahun-tahun, mengalahkan setidaknya ratusan lawan. Namun, mereka kalah dari tuan ketiga Yates ketika mereka melawannya. Kalau tidak, bagaimana bisa tuan ketiga Yates memanggil orang Amerika yang sombong ini? Harvey tertawa. Siapa yang tidak dia lihat ketika dia berada di medan perang? Komandan Ksatria Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, Raja Senjata Amerika, Raja Ninja Island Nation. Manakah dari orang-orang itu yang berkarakter sederhana? Namun, mereka masih diinjak oleh Harvey. Negara besar H tidak takut pada negara kuat manapun. Apalagi dia tidak takut pada siapapun. CEO, Anda harus berhati-hati. Pihak lain akan mengejar Anda. Yvonne bingung. Meskipun dia tahu Harvey hebat, dia masih khawatir. Tidak masalah. Karena mereka ingin datang, maka kita harus tetap di sini dan jangan pergi. Kata Harvey acuh tak acuh. Masalah keluarga Yates Amerika mengambil Mandy Zimmer belum selesai. Harvey harus menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Sekarang pihak lain datang kepadanya, dia secara alami tidak akan menahan diri. Fakta bahwa tuan ketiga Yates datang ke Buckwood bersama dengan 2 juara tinju Texas dengan cepat menyebar ke seluruh kelas atas Buckwood. Keluarga lokal Buckwood menghindarinya karena takut. Namun, keluarga dan pasukan asing itu semuanya siap untuk pergi ke bandara untuk menemui mereka. Ini karena mereka semua mengerti. Tuan ketiga Yates sangat agresif kali ini. Itu untuk membalas dendam pada Harvey dan membiarkan keluarga Yates Amerika menguasai dan berkembang di Buckwood. Jika itu berjalan sesuai rencananya kali ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menuai beberapa manfaat di masa depan. Adapun orang-orang dari keluarga Yates Buckwood, mereka semua berada di rumah sakit saat ini. Seluruh keluarga Yates sangat gembira ketika mereka mendengar berita bahwa tuan ketiga Yates akan datang. Ini adalah hasil yang mereka inginkan. Mereka memaksa tuan ketiga Yates untuk segera datang ke Buckwood. Ketika saatnya tiba, berapa persen Buckwood yang akhirnya jatuh ke pangkuan keluarga Yates Amerika? Berapa banyak kepentingan nasional negara besar H akan hilang? Orang-orang dari keluarga Yates sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Mereka hanya peduli pada satu hal, jika mereka bisa secara terbuka memaksa Mandy untuk menyerahkan ekuitas dari Regency Enterprise setelah tuan ketiga Yates menghancurkan Harvey.